Namun demikian ternyata walaupun mungkin untuk TV sama skuter listriknya itu belum bisa terlaksana, namun dengan dia memberikan beberapa saran yang good guys, yang bagus ya. Beberapa saran itu misalnya adalah halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bos Resto Channel guys. Ya, pagi ini Bos ya biasalah ya, setelah aktivitas pagi seperti sholat, mandi, sarapan ya, kemudian belajar dari internet atau YouTube gitu, ini sambil nyemil-nyemil guys. Namun demikian ini Bos lagi nunggu temannya Bos ya guys. Ini adalah pengusaha ATV yang 4WD itu loh guys, mobil ATV dan juga skuter di area Borobudur nih. Lagi nunggu guys. Nanti kalau udah datang nanti insya Allah kita ngobrol-ngobrol sama beliaunya guys ya. Stay tune. Guys, tadi Bos Risto sudah ngobrol dengan teman Bos Risto yang pengusaha TV ya, dan skuter listrik tadi ngobrol ya. Mohon maaf tidak bisa sampaikan di sini ya, artinya tidak bisa semuanya materinya itu di share di sini ya guys ya. Jadi tadi Bos percepat, dan yang kedua itu durasinya sangat panjang sekali guys. Itu kalau tadi Bos ngobrol tuh hampir 3 jam mungkin ya, dan kalau demikian kan agak jelimet itu untuk memilih materi-materi yang akan dipakai. Jadi Bos percepat saja, kemudian Bos ambil intisarinya saja guys ya di sini ya guys. Jadi begini guys, yang pertama ya, kita itu harus menjajaki beraneka macam potensi yang bisa kita kembangkan untuk mendukung bisnis resto kita guys. Jadi seperti hari ini tadi Bos kan ketemu dengan teman ya, ini teman lama, pengusaha TV dan skuter listrik ya, menjajaki. Kemudian Bos mungkin menawarkan kerjasama atau meminta saran masukan dari dia gitu ya guys ya. Jadi kita harus selalu berinovasi guys untuk membuat resto kita itu menarik banyak pelanggan ya guys. Itu yang pertama. Yang kedua guys, itu bahwa kita pribadi ya, kita itu harus sebagai pemilik resto, kalau Bos ya, kita itu harus membuka diri kepada banyak pihak guys. Kita tidak boleh terlalu egois atau merasa paling top sendiri gitu ya, atau paling penting sendiri. Tidak bisa begitu guys. Kita harus berbagi pada para pelaku wisata lainnya guys, yang kita harus welcome, kita harus humble gitu. Kita tidak boleh semena-mena, kita bisa mungkin ya seperti berkawan lah ya guys ya. Di bisnis pariwisata tuh begitu, kita harus mau berkawan guys. Kalau kita mengisolasi diri kita sendiri, merasa paling eksklusif, itu repot guys. Nanti mereka-mereka yang mau masuk ke kita atau berikan saran masukan yang konstruktif itu jadi segan atau jadi malas kalau kita udah terlalu merasa paling hebat gitu, atau paling laris atau paling top gitu ya. Jadi dua hal itu ya guys. Yang pertama potensi, yang kedua itu soal pergaulan ya di sebuah bisnis resto, itu penting guys. Yaitu dua alasan lah ya kenapa Bos tadi semalam sebenarnya mengundang rekan Bos ini untuk ngobrol di sini. Kan dia memang pemain wisata sudah puluhan tahun, mungkin ada 20-30 tahun ya. Ada mungkin kalau 30 tahun kayaknya ada dia. Jadi ya pengalaman di daerah wisata Borobudur ini dia sangat menguasai sekali medannya, makanya Bos undang. Dan ada beberapa ide yang bagus juga selain ATV sama ini ya guys, skuter listrik ya. Kalau skuter listrik kan harus tempatnya datar,
kemudian rata ya guys. Kalau tempat bose ini belum mendukung untuk itu. Nah, kalau APV itu harus dipikirkan juga untuk safety-nya kan, karena jalannya di bawah semacam itu masih ada ini ya, apa tuh lubang-lubang ya, kemudian ada selokannya ya, itu harus safety-nya kan harus diutamakan. Makanya bosnya harus menyelesaikan itu dulu kayaknya untuk urusan APV gitu guys ya. Kalau mau lihat yang lokasi bawah silakan coba di cari aja guys di video vlognya bos ini tentang camping groundnya, silahkan dilihat kalau mau lihat situasi di daerah bawah camping ground yang di pinggir Sungai Progonya guys. Jadi gitu. Nah, namun demikian ternyata walaupun mungkin untuk EV sama skuter listriknya itu belum bisa terlaksana, namun dengan dia memberikan beberapa saran yang ya guys yang bagus ya. Beberapa saran itu misalnya adalah tentang saran dia nih tentang bose kenapa tidak berjualan tanaman-tanaman langka ya. Memang ini basicnya memang sebuah resto, namun demikian ide itu bagus ya. Nah, karena kan mungkin dia lihat bahwa beberapa tanaman di tempat bose ini sangat langka. Tanaman-tanaman langka yang bose tanam di sini ini sudah jarang ya, kayak misalkan ada pohon randu, pohon pace, terus ya pohon-pohon yang lainnya ya, atau pohon bunga-bunga kenanga dan lain, mungkin agak jarang ya, orang agak sulit mendapatkan itu gitu ya. Nah, dan suasana pedesaan dan banyak tanaman itu sangat mendukung sehingga bose menjual itu di sini. Syukur-syukur adalah tanaman-tanaman tradisional yang memiliki khasiat herbal, itu kata dia, itu lebih bagus lagi. Dan menurut bose itu sangat masuk akal, dan bose akan pertimbangkan betul-betul itu. Ya mungkin nanti saatnya ketika sudah siap, bose akan pertimbangkan itu ide yang bagus sekali menurut bose. Kemudian saran dari dia yang kedua adalah membuat paket wisata. Membuat paket wisata itu maksudnya adalah jadi tempat bose ini bukan hanya untuk tempat transit, orang datang ke sini makan sambil kemudian wisata ke apa itu menggunakan jeep atau VW gitu ya, atau rafting gitu. Nah, tapi bose juga membuat ini sendiri, ada kayak biru wisata sendiri. Itu maksudnya kita bose mencari ini calon-calon tamu ya, kemudian menawarkan paket, misalkan paketnya paket apa, paket PW, paket andong, paket jeep, atau paket rafting, atau paket apapun, tapi dikelola oleh restorannya bose sini gitu. Jadi orang one stop traveling, nah ibaratnya begitu. Jadi begitu datang ke sini, mobil ditaruh di sini, terus dia bisa beraktivitas wisata ya, basisnya adalah di tempatnya bose. Dia ngomong ya, apalagi kalau ada ininya, ada apa itu penginapannya ya, hotelnya, villanya, resortnya, itu lebih jos lagi gitu. Jadi orang datang ke sini, nginepnya di sini, makannya di sini, wisatanya dari sini gitu. Jadi bahkan nanti belanja oleh-olehnya di sini gitu. Nah, itu sangat dahsyat sekali guys, itu ide besar gitu. Dan namun demikian kan tetap kalau bose harus realistis ya. Jadi tidak bisa kita kemudian buru-buru untuk mewujudkan itu kalau kita belum siap. Kalau itu prinsip bose ya. Jadi segala sesuatu itu kita harus siap dulu, siap dananya, siap SDM-nya, siap ilmunya, itu yang terutama gitu. Baru kemudian kita terjun. Kalau bose selalu begitu ya guys ya. Dan itulah juga alasan bose sebenarnya membuat video vlog di Bose Resto Channel, itu adalah ingin sharing pengalaman bose ya selama 16 tahun mengelola resto guys. Itu tujuannya itu berbagi ilmu ya, bismillahnya. Nah, kemudian juga berbagi informasi yang mungkin adalah hal yang penting. Itulah tujuan bose membuat video vlog ya, ngemeng-ngemeng begitu. Jadi ya maju terus guys. Bagi anda yang berminat untuk berbisnis bidang kuliner, mari kita selalu tetap belajar ya. Bose pun tetap belajar, tidak bosan untuk belajar. Kita harus maju terus guys, untuk selalu memperbaiki diri, mengupgrade ilmu dan informasi demi menguasai bisnis yang kita geluti ya. Demikian saja ya guys ya, liputan kali ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kurang lebihnya bose mohon maaf. Kalau ada suka
Silahkan subscribe, like, dan share video-video di video vlognya Bose Resto channel ya guys. Dan sampai jumpa lagi di video vlog berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hidup Madiang.